Indonesia harus menelan kekalahan perdananya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah dikalahkan Tiongkok 2-1 di Qingdao Youth Football Stadium Tiongkok. Penggawa timnas bermain agresif di menit awal laga, namun kontrol bola yang kurang baik membuat pasukan Garuda keteteran. Solidnya lini pertahanan Tiongkok juga mematikan serangan timnas Indonesia. Terbukti di menit 21, Behram Abduweli mencetak gol perdananya untuk tuan rumah. Sementara gol kedua Tiongkok tercipta di menit 44 lewat aksi Zhang Yuning. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Skuad Merah Putih berusaha bangkit dan memberikan perlawanan di babak kedua. Namun sejumlah peluang belum juga menghasilkan gol. Supporter Indonesia bersorak setelah Tom Hai memperkecil ketinggalan lewat golnya di menit 86. Gol sang profesor membuat timnas membara. Namun sayang hingga pertandingan usai tak ada lagi gol yang tercipta. Hasil akhir ini membuat timnas Indonesia berada di posisi 5 klasemen sementara dengan raihan 3 poin. Sementara Tiongkok berada di posisi 4 dengan poin yang sama, hanya beda selisih gol. Halo pemirsa, saat ini Indonesia sudah mengoleksi 3 poin dari 3 laga di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan jika kita lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya, Indonesia ini bermain imbang melawan beberapa negara. Ada Arab Saudi, Australia, dan juga Bahrain. Namun sayang di laga keempat pada 15 Oktober lalu kita kalah nih melawan Cina 2-1. Tapi fans bola Indonesia jangan sedih, karena kita masih punya harapan untuk melenggang ke Piala Dunia 2026. Saat ini kita akan berbincang sedikit dengan Exco PSSI Arya Sinulinga untuk mengetahui lebih lanjut. Halo, selamat siang Bang Arya. Ya pemirsa, kita sudah bersama dengan Eksekutif Komite PSSI Arya Sinulinga. Kita mau berbincang-bincang nih Bang tentang bagaimana laga kemarin antara Cina versus Indonesia. Gimana Bang? Itu pandangan Bang Arya melihat pertandingan kemarin seperti apa? Kamu tanya saya nih? Betul. Ya kecewa, pasti kecewa ya. Saya pribadi kecewa karena hasil tidak seperti yang diharapkan. Menurut PSSI juga seperti itu? PSSI? Kalau PSSI ya pasti semua pasti kecewa dong gitu ya. Tapi kan kalau PSSI akan tetap kita harus dukung timnas kita karena peluang masih ada. Peluang masih ada dan harus didukung. Walaupun nanti setelah kembali kita akan evaluasi, itu PSSI dan Pak Ketum kan udah ngomong itu kemarin ya, Pak Erik udah ngomong seperti itu. Jadi nanti akan ada evaluasi juga terhadap semua apa-apa yang kurang dan sebagainya sehingga bisa ada perbaikan yang baik untuk pertandingan berikutnya karena pertandingan berikutnya akan sangat menentukan. Gitu. Evaluasi seperti apa mungkin di poin-poin atau di bagian mana kalau menurut PSSI yang mungkin perlu diperbaiki dari laga kemarin? Belum didefinisikan dengan detail karena kan baru kemarin ya, kita juga belum mendefinisikan evaluasi apa aja ya pasti semua lah ya, permainan, pemain, strategi pelatihnya dan sebagainya, kemudian support non teknis yang kita dukung mana yang kurang gitu ya, sehingga bisa kita perbaiki pada saat pertandingan berikutnya gitu. Oke Bang, dengan hasil kemarin Indonesia masih belum bisa untuk mengalahkan Cina. Ya. Bagaimana peluang kita tapi deh Bang untuk ke Piala Dunia 2026? Kita tahu bahwa kita tinggal menyisakan 6 pertandingan ya. 6 pertandingan di mana nanti lawan Jepang kita home, kemudian lawan Jepang away, kemudian lawan Bahrain home,
kemudian lawan Australia away, kemudian lawan Cina home lagi, lawan Arab Saudi home. Jadi ada 6 pertandingan total. Kalau kita seperti kata Pak Ketum, kita harus mengejar sampai 15 poin. Ini berarti kan kita ngejar 4 kali kita harus menang. Oke. 2 kali oke lah diperbolehkan lose gitu ya. Nah ini yang nggak boleh meleset terlalu jauh gitu, karena walaupun sekarang sih tipis ya, semua tipis. Perbedaannya ya, apalagi kan ini poin kita sama mereka kan nggak begitu jauh. Paling tinggi itu Jepang 10 ya kayaknya. Kemudian yang lain kan 5-5-5 kan kita 3. Jadi masih ada ruang kita untuk, jadi kalau kita bisa menang 4 kali gitu ya, lose 2, ada sempat 15 poin tuh, masih bisa mungkin tuh 3-4. Itu yang memang targetnya mengincar posisi keberapa? 4 kah? Ya yang penting bisa masuk round 3 ya. Walaupun sebenarnya target round 3 ini kan ini ya, 3-4 itu adalah bisa masuk round 4. Itu kan pada saat sebelum pemain-pemain kita baru masuk. Tapi setelah masuk kan kita harusnya punya target lebih gitu. Kemarin kan kita lihat peluang kita untuk nomor 2 itu, poin nomor 2 di bawah Jepang cukup besar gitu ya. Jadi saya rasa ini perjuangan yang harus kita lakukan, ya nggak boleh lengah lagi. Ya. Sebelumnya Bang Arya kemarin pasti nobar dong ya? Pasti. Antara Cina dengan Indonesia. Iya. Nah awalnya PSSI memandang laga yang kemarin itu optimis kah akan menang atau seperti apa? Karena ini banyak sekali kayak netizen ataupun dari Cina sendiri yang mengatakan Indonesia mungkin terlalu percaya diri. Betul. Itu tanggapan Bang Arya bagaimana tuh? Ya kan kalau kita lihat dari komposisi pemain kita dibandingkan pemain Cina itu memang ini ya jauh tuh unggul gitu ya dari pemain. Nah yang kita agak surprise tuh kan ketika pemain-pemain yang diturunkan oleh Sintayong agak berbeda dengan dibandingkan sebelumnya gitu ya. Mungkin dia lebih ini kali ya, lebih open permainannya dan sebagainya sehingga mengubah komposisi pemain gitu ya. Pada awal sih kita optimis gitu ya, bahwa ada optimisme, bukan meremehkan, ada optimisme gitu ya. Kalau di kita PSSI ya, kita selalu bilang bahwa ini kejaran kita 3 poin, tapi ya kita harap ada ada sesuai target gitu. Tapi kalau ternyata beda line line up-nya juga beda, start line juga beda, itu membuat kita agak kok beda kemarin itu gitu. Itu sebelumnya berarti ini sesuatu yang baru, perbedaan pemain yang diturunkan dan hal-hal yang kemarin terjadi. Ini netizen juga berkata, ini katanya gol Cina itu akibat kesalahan dari timnas kita. Seperti apa menurut Bang Arya? Kalau kesalahan, iya ada yang gol pertama ya, karena Sien Patinama itu yang tidak ini ya, dia tidak menghalangi ataupun bukan menghalangi, dia nggak depan dia, tapi dia mungkin nunggu out gitu. Sehingga sempat diambil pemain Cinanya ya, dan operannya ke sana gitu. Itu yang sebelumnya kami sampaikan juga, bahwa saya juga berkali-kali sampaikan bahwa yang bahaya nanti adalah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan gitu. Tapi kalau melihat berikutnya lagi adalah memang komposisinya juga kita lihat cukup surprise, itu yang buat kita agak mungkin kali ini berbeda kali. Betul. Itu juga nanti mungkin jadi bagian dari evaluasi kenapa diambil seperti ini pemainnya, kenapa seperti ini gitu. Ya, berarti nanti di laga selanjutnya ada strategi baru dan evaluasi supaya ini tidak terulang lagi ya Bang Arya? Betul. Nah ini kalau kita bicara tentang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 yang kita ikuti sekarang, ini kan lumayan rame nih Bang ya di sosial media. Kemarin Indonesia lawan Bahrain juga agak lumayan menjadi trending topik karena ada penambahan waktu dan sebagainya. Ini kan informasi kita sudah bersurat ya, AFC sudah membalas juga. Itu bagaimana Bang? Hasilnya apakah tindak lanjutnya follow up seperti apa? Kita sebenarnya sesuai dengan yang kita lakukan ya. Itu kan karena dia di bawah naungan AFC, maka ketika pertandingan selesai, kalau ada negara atau tim yang protes terhadap itu, dia langsung bisa bikin, ada formnya itu. Ada formnya itu ke Matchcom, itu di bawah AFC. Makanya itu yang ke AFC. Jadi protes, kenapa kami memprotes mengenai waktu. Ya. Kemudian pada saat besoknya kita kirim surat juga. Itu ke FIFA. Ke FIFA kita kasih ada 2 poin. Poin pertama adalah karena ini masalah waktu. Yang kedua, kenapa
wasit yang diambil satu federasi dengan lawan kami gitu. Dengan Bahrain itu kan dari Oman kan satu federasi itu mereka harusnya dicari ke federasi lain dong gitu. Itu yang kita sampaikan ke FIFA. Jadi kalau jawaban dari AFC sih kemarin sebenarnya bukan dia menolak. Dia cuma mengatakan bahwa ini bukan di bawah yurisdiksi mereka. Tapi kan kami tetap bikin kok. Makanya di Matchcom itu AFC, karena AFC yang di Matchcom itu, kemudian surat berikutnya kan ke FIFA gitu. Lalu tindak lanjutnya setelah itu apa, Bang? Kita tunggu. Kita masih menunggu. Iya, karena kan surat udah jelas clear, apa yang kita pertanyakan juga ada di situ gitu. Lalu kalau untuk meningkatkan sendiri bagaimana kualitas timnas kita, apa sih strategi dari PSSI sendiri nih, Bang? Saya rasa udah clear ya, kalau kita kan jelas ya, pemain-pemain yang dibutuhkan oleh timnas kita udah kita carikan, kita persiapkan gitu ya. Pemain-pemain terbaik dari liga, misalnya kayak Malik dan kawan-kawan gitu juga kita udah ambil. Kemudian juga kita ini ya, apa namanya, pemain-pemain diaspora kita yang ada di luar negeri juga kita carikan, dan kan semua tahu kerja-kerja yang kita lakukan, dan harus paham ya, melakukan perpindahan warga negara itu tidak gampang. Ya, sangat tidak gampang. Kan dulu kita tahu sebelum Pak Erick Ketum kan itu lama, itu bahkan bisa berbulan-bulan, bahkan ada dulu itu yang malah nggak jalan gitu. Ya, dan lama banget. Jadi kalau sekarang itu orang bilang super cepat dan sebagainya, itu harus dilihat sebagai bukan itu gampang gitu ya. Tetap susah sama kayak dulu. Cuma pendekatan yang kita lakukan dan cara kerja yang kita lakukan berbeda dibandingkan dulu. Iya, kita sudah banyak naturalisasi pemain juga cukup banyak kan PSSI sebelumnya. Sekarang. Iya, saat ini. Ya, maksudnya itu. Jadi biar kamu tahu bahwa dulu itu juga melakukan hal yang sama. Cuma lama. Prosesnya lama sekarang dan lebih itu artinya mereka tahu beratnya bukan main. Sekarang cepat bukan karena gampang, tapi karena memang prosesnya yang dilalui sama aja, nggak ada bedanya, sama karena itu plek ketiplek sama, karena itu kan peraturan. Cuma metode kerja dan metode pendekatan yang kita lakukan berbeda. Di samping itu juga pemain-pemain yang kita cari juga kan yang bagus-bagus juga. Jadi prosesnya panjang dan sulit, itu yang kita lakukan dan kerja keras semua pihak. Kalau bukan PSSI aja, kalau PSSI aja sih lama pasti. Ya Kemenporanya sigap, Kemenkumhamnya sigap, Pak Presidennya support banget, DPR-nya juga support, Ketua DPR juga support, ke Kumham di sini adalah sisi untuk kewarganegaraan juga, artinya untuk sumpah, imigrasi juga support, Dukcapil juga support. Itu yang membuat kita kerjasamanya nyatu semua, bisa cepet gitu. Oke Bang, kalau kita tarik ke belakang, ini laga antara Indonesia lawan Bahrain kemarin cukup kontroversial, dan informasinya kita sudah bersurat ke AFC. Itu bagaimana Bang kelanjutannya? Tapi ditahan dulu, Bang Arya jangan jawab dulu, tetap bersama kami pemirsa karena akan dijawab setelah ini.